IG News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar. Berikut berita pilihan selama sepekan. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal dalam kunjungan kerja ke Puri Saren Agung, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Selasa 16 Maret 2021. Kegiatan vaksinasi massal yang menjadi bagian program vaksinasi gratis pemerintah yang diikuti oleh kurang lebih 680 orang yang pemberiannya dilakukan bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada hari ini tanggal 16 Maret ini, kami selaku Puri Agung Ubud, penglingsir Puri Agung Ubud sangat bangga, sangat berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Bapak Jokowi, Bapak Presiden yang betulan hadir pada kesempatan hari ini, yang betul-betul kami suatu kebanggaan. Saya selaku Puri Agung Ubud, keluarga Puri Agung Ubud, penglingsir Puri Agung Ubud berbangga menerima beliau hadir menyaksikan vaksinasi ini. Bagi saya sendiri secara pribadi dan untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, terutama kepada Bapak Presiden, bahwa Bali ini semua insan pariwisata, bukan pariwisata saja, mestinya kita akan membuka border untuk mendapatkan vaksin demi keselamatan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, para menteri, terutama yang menaungi kami di pariwisata adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Bapak Menteri Kesehatan yang sudah mendukung kami agar dapat melakukan vaksinasi bagi pelaku industri pariwisata di Bali. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan keputusan sekolah tatap muka sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Nadiem menjelaskan pemerintah pusat sudah membuat pedoman pembukaan sekolah di masa pandemik dalam SKB 4 Menteri yang akan menjadi acuan pemerintah daerah. Menurut Nadiem, pemerintah daerah nantinya perlu memberikan opsi pembukaan sekolah kepada para murid dan orang tuanya jika seluruh guru di daerah tersebut sudah divaksin. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan keputusan sekolah tatap muka sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Nadiem menyebut, pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan di semua zona sejak Januari lalu. Namun, dengan seizin pemerintah daerah berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri. Nadiem menjelaskan, pemerintah pusat sudah membuat pedoman pembukaan sekolah di masa pandemi dalam SKB 4 Menteri yang akan menjadi acuan pemerintah daerah. Menurut Nadiem, pemerintah daerah nantinya perlu memberikan opsi pembukaan sekolah kepada para murid dan orang tuanya jika seluruh guru di daerah tersebut sudah divaksin. Ya, disambut sangat positif. Jadinya kita akan mengusahakan seperti waktu itu komitmennya Pak Presiden dan juga ke Kemenkes untuk bisa mengerjakan semua vaksinasi guru itu menjadi prioritas sampai dengan akhir bulan Juni, diusahakan sampai akhir bulan Juni tentu ya. Jadinya kami sedang menyusun rencana kebijakan untuk memastikan bahwa sekolah itu terdorong untuk memberikan opsi tatap muka pada saat sudah divaksin, ya kan? Karena sekarang masih banyak yang mungkin ragu, tapi kalau sudah divaksin mereka harus memberikan opsi tatap muka. Tapi tentunya orang tua yang tidak menginginkan anaknya
untuk tatap muka itu tidak bisa dipaksa. Jadi itu adalah ujung-ujungnya haknya orang tua lah gitu. Ia menegaskan, informasi ini perlu diketahui karena sebelumnya banyak yang bertanya perihal kapan mulainya sekolah tatap muka melalui media sosial miliknya. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, memberikan pernyataan mengenai rencana sekolah tatap muka. Ia mengatakan terdapat dua kondisi yang harus dipahami, yaitu pandemi COVID-19 masih ada dan kondisi psikologi anak yang harus kembali merasakan sekolah tatap muka. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, memberikan pernyataan mengenai rencana sekolah tatap muka. Ia mengatakan terdapat dua kondisi yang harus dipahami, yaitu pandemi COVID-19 masih ada dan kondisi psikologi anak yang harus kembali sekolah tatap muka. Syaiful Huda menjelaskan, jika Juli sekolah tatap muka dibuka, maka vaksinasi guru dan tenaga pendidik harus sudah selesai serta sekolah diminta siap untuk protokol kesehatan. Ia mengingatkan kegiatan pembelajaran tatap muka ini tidak dilakukan serentak, hanya dibuka untuk daerah yang diperbolehkan pemerintah daerah. Lebih lanjut, ia menginginkan semua bisa melakukan tatap muka dengan teknik kembali ke sekolah cukup seminggu, 1 hingga 2 hari, dengan durasi 1 hingga 2 jam. Menurutnya, hal ini dilakukan karena anak-anak membutuhkan situasi psikologi dan psikis siswa agar merasakan suasana sekolah. Jadi, publik harus dikasih tahu bahwa ini bukan keserentakan pembukaan pembelajaran tatap muka. Tetap kembali kepada daerahnya masing-masing. Tapi semangatnya adalah kita ingin semua sekolah wajib ada opsi untuk pembelajaran tatap muka. Nah, secara teknis seperti apa? Nggak usah ini sebenarnya. Intinya anak kembali ke sekolah, seminggu misalnya sehari 2 hari cukup. Dalam pembelajaran sehari cukup 1 sampai 2 jam. Nggak usah lama-lama. Berarti nggak mesti full day ya Pak? Nggak perlu. Itu nggak perlu. Karena semangatnya saya lagi nih, ini anak-anak butuh suasana psikologis, psikis siswa supaya ada suasana kembali ke sekolah. Supaya tidak ada learning loss lagi. Supaya anak-anak juga merasakan statusnya hari ini adalah pelajar. Ratusan lansia mengikuti vaksinasi COVID-19 di kantor Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Namun, tak sedikit pula lansia yang gagal atau harus menunda pelaksanaan vaksinasinya lantaran permasalahan kesehatan yang diidapnya. Para lansia terlihat antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi ini dari antrian mereka yang sabar menunggu giliran untuk dapat divaksin baik di luar maupun di dalam kantor kelurahan. Ratusan lansia Selasa pagi mengikuti vaksinasi COVID-19 di kantor Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Namun tak sedikit pula lansia yang gagal atau harus menunda pelaksanaan vaksinasinya lantaran permasalahan kesehatan yang diidapnya. Inilah suasana ratusan lansia yang tengah mengikuti vaksinasi COVID-19. Para lansia ini terlihat antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi ini dari antrian mereka yang sabar menunggu giliran untuk dapat divaksin baik di luar maupun di dalam kantor kelurahan. Sebelum menerima vaksin, para lansia ini diwajibkan mengikuti serangkaian screening, mulai dari cek tekanan darah serta sanitasi oksigen darah, mengikuti tes wawancara untuk mengetahui penyakit atau alergi pasien penerimaan, serta menjalani observasi selama 30 menit untuk mengetahui gejala awal usia menerima vaksin. Sebanyak 200 lansia ditargetkan menerima vaksinasi COVID-19 oleh pihak Puskesmas Kelurahan Pekojan Tambora pada hari ini. Meski demikian, tak sedikit pula lansia yang gagal atau menunda pelaksanaan vaksinasinya karena faktor kesehatannya seperti tekanan tensi darah, kadar gula darahnya yang tinggi. Bagi para lansia yang gagal divaksin dapat kembali datang di lain hari dengan sebelumnya harus memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu kepada dokter tanpa harus mendaftar ulang. Tadi nggak jadi divaksin atau gimana Pak? Ya, belum bisa. Belum bisa. Tinggi 400. Apanya Pak? Darah gulanya 400. Oh, ada permasalahan kadar gulanya Pak ya? Ya. Oh, kecewa gak sih Pak? Nggak jadi vaksin hari ini? Ya, ngapain gimana orang belum bisa. Nanti lagi. Kalau udah ini periksa dulu. Oh gitu. Ini langsung periksa ke situ. Bapak terima nggak bisa divaksin hari ini? Nggak bisa. Nggak apa-apa? Ya terima ngomong gimana. Unjuk dokter ya bisa turutin.
Terus katanya suruh balik lagi kapan, Pak? Suruh balik lagi kapan? Kalau ini udah baik kan gulanya. Kegiatan vaksinasi di sini, Bu? Ya, vaksinasi di sini perdana kita lakukan di kantor kelurahan dan sasarannya adalah targetnya lansia demi mendukung percepatan vaksinasi lansia di kelurahan Kokojan ini. Kemudian untuk targetnya kuotanya sih 200. Targetnya 200 hari ini, mudah-mudahan sih bisa tercapai. Bu, tadi ada beberapa lansia yang gagal atau ditunda vaksinasinya. Itu penyebabnya apa? Itu karena ada penyakit penyerta, Pak. Contohnya tekanan darahnya tinggi sekali, di atas 180. Kemudian gulanya sampai 380. Itu kita pending. Sebagian besar lansia yang mengikuti vaksinasi di lokasi ini pun rata-rata tak takut disuntik vaksin dan belum ada efek samping usai divaksinasi. Selain untuk terhindar dari virus COVID-19, para lansia dan yang mengikuti vaksinasi tersebut mengaku sangat mendukung program pemerintah dalam mengatasi wabah virus COVID-19. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan penurunan harga gabah petani yang saat ini terjadi tidak dipengaruhi isu impor beras, melainkan karena kualitas gabah itu sendiri. Ia menjelaskan pada masa panen raya ini rata-rata kondisi gabah petani cukup basah lantaran dipengaruhi curah hujan yang tinggi dan hal ini membuat rendahnya penyerapan gabah oleh Bulog. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan penurunan harga gabah petani yang saat ini terjadi tidak dipengaruhi isu impor beras, melainkan karena kualitas gabah itu sendiri. Ia menjelaskan pada masa panen raya ini rata-rata kondisi gabah petani cukup basah, lantaran dipengaruhi curah hujan yang tinggi dan hal ini membuat rendahnya penyerapan gabah oleh Bulog. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, Bulog hanya bisa menyerap gabah dengan kadar air maksimal 25% dengan seharga Rp4.200 per kilogram. Minimnya penyerapan oleh Bulog berdampak kepada petani dan saat ini petani pun berhadapan langsung dengan pedagang. Sementara itu, tidak semua petani dan pedagang memiliki mesin pengering yang memadai untuk mengolah gabah basah, sehingga berpotensi membuat kualitas beras menjadi turun. Tidak ada impor beras ketika panen raya. Ya, yang menjadi permasalahan sekarang adalah gabah petani itu dalam keadaan basah. Karena curah hujan di Indonesia pada saat ini sangat disayangkan membuat gabahnya basah. Bulog jangan disalahkan Bulog. Kenapa? Karena Bulog untuk membeli cadangan beras pemerintah itu ada batas-batasannya. Salah satunya masalah kekeringan daripada gabahnya. Jadi harga gabah itu dibeli Bulog dengan harga 4.200 sekian dengan tingkat kekeringan tertentu. Nah, tingkat kekeringan tertentu karena sedang musim hujan menyebabkan masalah gabahnya itu tidak bisa dibeli. Jadi begitu gabah tidak bisa dibeli, petani berhadapan dengan pedagang. Nah, pedagang ini sekarang pada posisi juga tidak bisa membeli karena mereka tidak punya pengeringannya. Nah, ini yang menyebabkan gabah petani itu jatuh. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut tak adanya larangan dari pemerintah bagi masyarakat yang akan berpergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021, walaupun hingga saat ini virus COVID-19 masih melanda Indonesia. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi bersama gugus tugas guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 selama mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut tak ada larangan dari pemerintah bagi masyarakat yang akan bepergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Walaupun hingga saat ini virus COVID-19 masih melanda Indonesia. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi bersama gugus tugas guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 selama mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Dalam rapat kerja Komisi 5 bersama Kementerian Perhubungan, dinyatakan Budi Karya Sumadi bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat yang ingin bepergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Dalam mempersiapkan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini, Menhub berkoordinasi bersama gugus tugas dengan memperketat dan melakukan tracing bagi masyarakat yang akan bepergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Kendati demikian,
Budi Karya mengatakan, pemerintah belum membuat keputusan final dan masih harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga mengenai mekanisme mudik yang aman. Berbeda dengan tahun 2020 lalu, pemerintah memberikan larangan kepada masyarakat agar tidak bepergian mudik Lebaran Idul Fitri. Hal itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Berkaitan dengan mudik, kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Bahwa Kementerian Perhubungan memiliki tugas untuk melakukan pengetatan, maka dalam koordinasi tadi kami diberikan amanah untuk mengawal proses tracing dengan berbagai cara agar penyebaran COVID ini tidak kemana-mana, dan kita pastikan bahwa sarana transportasi ikut mengawal kegiatan itu. Sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini saya mengapresiasi kegiatan ini, dan kami segera akan koordinasi dengan gugus tugas selaku koordinator dari kegiatan ini tentang rencana mudik. Dalam kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa untuk mempersiapkan mudik dengan baik, kami sedang melakukan survei dengan satu instansi yang cukup punya kapasitas, dan survei itu tentu bisa menjadi dasar kami untuk mengusulkan sesuatu dalam forum gugus tugas tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan pemerintah perlu mewaspadai lonjakan kenaikan penularan COVID-19 pada saat libur Lebaran mendatang. Hal itu disampaikan Dasko menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan yang masih mengkaji aturan mudik Lebaran 2021. Dasko meminta adanya aturan yang ketat jika mudik tahun ini tak dilarang pemerintah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan pemerintah perlu mewaspadai lonjakan kenaikan penularan COVID-19 pada saat libur Lebaran mendatang. Hal itu disampaikan Dasko saat menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan yang masih mengkaji aturan mudik Lebaran 2021 mendatang. Politisi Partai Gerindra ini menyebut, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan penularan saat libur Lebaran mendatang. Menurutnya, perlu ada aturan khusus untuk mencegah angka penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Dasko menekankan, perlu adanya upaya guna memperketat pengawasan mudik untuk mencegah penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat. Memang laju kenaikan rendah cenderung turun. Nah, namun kita mesti hindari, kita mesti waspadai. Dan saya kira kalau memang diizinkan perlu ada peraturan-peraturan khusus yang mengatur soal itu. Karena jangan sampai kemudian usaha kita yang sudah susah payah, sudah kemudian kita berbulan-bulan mencoba mengatasi lonjakan COVID, ini karena libur 3-4 hari, itu kemudian menjadi sia-sia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku keberatan jika mahasiswa yang diperbolehkan membuka praktik psikologi adalah lulusan pendidikan minimal strata 2 atau S2 atau magister. Menurutnya, persyaratan atau kualifikasi tersebut justru hanya dapat membatasi jumlah psikologi di Indonesia, dan saat ini Indonesia membutuhkan lebih banyak profesi psikologi terutama untuk menangani apabila terjadi bencana alam dan menangani anak di sekolah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku keberatan jika mahasiswa yang diperbolehkan membuka praktik psikologi merupakan lulusan pendidikan minimal jenjang strata 2 atau bergelar master. Ia menilai persyaratan atau kualifikasi itu justru hanya dapat membatasi jumlah psikolog di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak profesi psikolog terutama untuk menangani apabila terjadi bencana alam dan menangani anak di sekolah. Risma mengatakan minimnya psikolog dikarenakan syarat praktik pendampingan dibatasi hanya lulusan S2. Risma pun menyarankan agar lulusan S1 dapat diberi akses untuk bisa melakukan pendampingan bagi para korban bencana. Namun ia menilai tetap harus ada sertifikasi tertentu. Untuk itu dirinya mengusulkan agar pendidikan S1 pun dapat diizinkan untuk praktik psikologi demi mengatasi kondisi darurat apabila terjadi bencana atau bahaya. Karena gini ya, coba kalau harus S2, sementara kan kalau kejadiannya itu misalkan butuh begitu banyak. Kayak kemarin kejadian di Mamuju itu kan kita banyak sekali pengungsian. Kita kan tidak mungkin kalau kemudian hanya S2 yang bisa kemudian praktek gitu. Nah, ini menurut saya sebaiknya nggak apa-apa, S1 pun mereka bisa berpraktek. Asal mungkin tadi saya sempat bisik dengan Pak Nadiem, kemudian ada sertifikat profesional seperti itu. Saat dia kemudian lulus, karena kalau kemudian jumlahnya sangat terbatas, sementara kita butuhnya banyak, itu kan kita jadi kesulitan sendiri, kita mengikat sendiri. Gitu. Anggota DPR fraksi Golkar Muhammad Misbahun menyebut Golkar pada dasarnya partai yang terbuka bagi anak muda. Hal itu ditujukan dengan banyaknya generasi milenial menjabat kepengurusan Partai Golkar. Misbahun mengungkapkan Golkar sedang melakukan upaya pendekatan dan membuka ruang bagi generasi milenial untuk menyampaikan aspirasi. Anggota DPR fraksi Golkar Muhammad Misbahun menyebut Golkar pada dasarnya partai yang terbuka bagi anak muda. Hal itu ditujukan dengan banyaknya generasi milenial menjabat kepengurusan Partai Golkar. Misbahun mengungkapkan Golkar sedang melakukan upaya pendekatan dan membuka ruang bagi generasi milenial untuk menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan kualitas anak muda agar bisa bicara di kancah politik. Ia juga ingin generasi muda diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi lewat Partai Golkar. Ia juga menjelaskan pendekatan terhadap generasi milenial dan generasi Z ini perlu melakukan pendekatan yang berbeda, pasalnya mereka berbeda cara memahami konsep partai politik. Dengan bahasa mereka, dengan cara mereka. Nah, ini adalah upaya kami untuk melakukan pendekatan dengan cara mereka. Karena apa? Cara-cara biasa itu kan sudah terbukti tidak bisa masuk di dalam benak pemikiran anak-anak generasi muda ini. Nah, inilah yang sedang kita garap bersama. Karena apa? Bagaimanapun juga mereka adalah konstituen yang sangat potensial dan perspektif pemahaman mendekati mereka dengan cara mereka itu kan sedang dikerjakan oleh kami di Partai Golkar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan pemerintah memberikan arahan agar formasi untuk tenaga administratif di seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021 dikurangi. Ia menuturkan, pemerintah meminta untuk memperbanyak tenaga penyuluh yang turun langsung ke lapangan pada formasi calon aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memberikan pernyataan mengenai fenomena calo pada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Ia yakin seleksi CPNS tahun ini aman dan calo tidak akan bisa meretas sistem CPNS. Untuk mengantisipasi hal ini, Kumolo bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkap jaringan calo yang meresahkan masyarakat. Walaupun ada, sistem tidak akan mudah jebol. Kami yakin, termasuk teman-teman di RP di BKN, aman. Orang-orang luar yang mencoba, Sebelumnya, Polda Metro berhasil menangkap jaringan calo dengan data dalam waktu seminggu. Demikianlah IG News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News serta di website kami di www.ignews.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.